Monggo Ibu, silakan masuk. Ya. Dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu S, umur saya 30 tahun Bu. Saya telah melahirkan anak pertama 6 hari yang lalu. Kemudian saya pengen kontrol ulang karena saya merasa sangat capek. Dan saya tuh hidup masih satu rumah sama mertua, jadi banyak pantangan-pantangannya Bu yang harus dimakan. Saya mohon penjelasan dari Ibu sebaiknya seperti apa agar masa nifas saya itu bisa berjalan dengan sehat. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu Ibu, nama saya Bidan Dr. Rasuti yang berjaga pada hari ini ya. Nanti saya jelaskan. Sebelumnya Ibu ini tadi nifas umur 6 hari ya? Ya, 6 hari. Nah, anak pertama atau kedua Ibu? Anak pertama. Anak pertama ya Bu ya. Tadi Ibu juga sudah diperiksa di depan ya? Iya. Di depan tadi untuk tensinya Ibu itu juga 170 normal, nadi juga normal, suhu normal, nafas juga normal. Jadi di tadi Ibu nifas 6 hari, kemudian merasakan udah capek sama di rumah ada beberapa makanan pantangan ya Bu ya? Iya. Ya. Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang nutrisi atau kebutuhan Ibu setelah nifas ya. Ibu kira-kira sudah tahu kebutuhan nutrisi Ibu Belum. setelah nifas ini? Belum tahu ya? Yang berapa belum tahu ya? Jadi manfaat nutrisi bagi ibu nifas atau ibu setelah melahirkan tadi, yang pertama itu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk ibu dan bayi ibu nanti. Karena bayi itu kan menyusu sama ibu, jadi kebutuhan nutrisi ataupun makanannya tergantung dengan panjenengan, ya. Kemudian menunjang tumbuh kembang bayi tadi, karena bayi tadi kembali lagi masih menyusu dengan ibu, ya. Kemudian mencegah anemia atau kekurangan gizi pada ibu pasca melahirkan, ya. Kemudian kebutuhan energi ibu nifas untuk 6 bulan pertama ini sangat penting sekali Bu, karena terjadi penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari. Intinya seperti kayak 2 kali lipat ibu harus makannya. Karena apa? Karena anaknya ibu itu kebutuhan makanan nutrisi itu tergantung panjenengan. Gizi anak juga tergantung ke panjenengan, ya. Kemudian harus makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, harus ada nasi, mungkin kalau ada nasi ada kentang ataupun jagung ataupun roti, itu kemudian mengandung protein ada protein hewani, protein nabati. Protein hewani seperti daging, telur, kemudian ikan, terus protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu tempe, itu Bu ya. Kemudian sayur dan buah-buahan. Sayuran juga harus beraneka ragam, harus ada sayur yang berkuah ataupun sayur yang kayak ibu istilahnya gudang itu Bu, itu bagus, sama yang buah-buahan ibu ya, yang mengandung serat. Jadi nanti ibu untuk kebutuhan nutrisi untuk asinya juga tercukupi nanti, ya. Kemudian ibu juga harus selama masa nifas itu kan harus mengkonsumsi, harus mendapatkan vitamin A atau sayuran ataupun buah yang mengandung vitamin A, ya. Jadi vitamin itu untuk meningkatkan kandungan vitamin dalam ASI, bayi itu akan kebal ataupun jangan terkena penyakit infeksi Bu. Jadi kesehatan ibu lebih cepat pulih melahirkan. Jadi sumber vitamin A itu bisa dari telur, hati, mentega, sayur berwarna hijau ataupun berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka kayak gitu Bu, ya. Kemudian selain itu ibu habis melahirkan itu ibu harus mendapatkan kapsul vitamin A 200.000 unit itu diberikan sebanyak 2 kali, ya. Itu nanti biasanya ibu kemarin kan dikasih tahu habis setelah melahirkan 2 kali. Pertama segera melahirkan, kemudian yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A. Kemarin sudah dikasih Bu ya? Sudah. Ya. Kemudian fungsinya setelah itu ibu setelah nifas itu juga kebutuhan cairan selama nifas itu juga sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh, ibu nifas itu harus minum minimal 3 liter atau 14 gelas Bu setiap hari, dan juga untuk minum setiap kali habis menyusui. Karena setelah ibu menyusui secara otomatis
kandungan air dalam tubuh itu tetap berkurang dan ibu harus mengganti dengan minum itu tadi ya. Kemudian setelah air ataupun makanan ataupun vitamin A itu ibu juga masih harus membutuhkan zat besi. Jadi zat besi yang kemarin ibu minum waktu hamil itu juga masih dibutuhkan untuk pada masa nifas ya. Karena pada masa nifas itu mengalami kenaikan sirkulasi darah dalam sel serta menambah sel darah merah. Makanya ibu nifas harus mengkonsumsi zat besi itu minimal selama 40 hari sampai masa nifas selesai ya. Kemudian untuk contoh-contoh menu sehari-hari ibu harus seimbang. Seperti kayak isi piringku yang kemarin jadi waktu di Prajurit Hamil itu ibu ada nasi, ada lauk ataupun ikan, ataupun telur, ataupun daging, ada lauk seperti tahu tempe juga, kemudian sayuran, terus kemudian buah, ibu ya. Kemudian harus ada gula, harus ada tetap mengandung gula juga, kemudian harus mengandung lemak atau minyak yang tadi yang buat menggoreng tadi, ibu ya. Kemudian sama air minum tadi. Kemudian untuk pada masa nifas dari ibu tadi kan bilang masih ikut mertua dengan ada pantangan-pantangan makan ibu ya. Itu sebenarnya kalau dari orang dulu itu dikatakan mitos sebenarnya, dan mitos itu tidak perlu dilakukan dan itu tidak benar. Jadi untuk masa nifas itu harus diperlukan kalau ada makanan pantang itu akan memperlambat proses penyembuhan luka ataupun produksi waktu dengan menyusui ini. Jadi untuk masa nifas itu kebutuhan yang namanya pantangan makanan itu tidak ada ibu ya. Yang penting kayak telur, daging, biasanya yang dimakan mesti telur, terus nggak boleh makan daging, nggak makan ikan itu yang amis-amisan ya. Itu sebenarnya itu mitos itu. Malah justru itu harus dimakan karena untuk proses penyembuhan panjenengan untuk masa nifasnya. Dan panjenengan kadang kan istilahnya kalau masa nifas ada masih luka, untuk waktu persalinannya itu cepat sembuh sudah. Kemudian nutrisi panjenengan untuk menyusui juga bagus, seperti produksinya juga bagus sekali. Agar untuk nutrisi nanti untuk adik, untuk susunya menyusui dari ASI ibu tercukupi. Ya, begitu ibu ya. Mungkin ini penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mungkin kira-kira ada yang bisa dipertanyakan ibu? Sudah cukup bu ya. Jadi saya kembali ke ulang lagi. Yang penting kalau ibu menyusui itu harus cukup nutrisinya, minimal 500 kali per hari. Kalori 500 kalori per hari. Kemudian cukupin gizi, harus porsi lengkap, ada nasi, lauk, sayur dan buah, dan cukupin air 14 gelas per hari. Kemudian harus mengkonsumsi vitamin A, zat besi. Kemudian setelah itu jangan makan pantangan-pantangan makan gitu ya ibu ya. Terima kasih ibu atas kunjungannya ibu ya. Terima kasih bu ya. Dari hasil pemeriksaan tadi dapatkan data sebagai berikut.